Nah itu yang baiklah. Apa yang saya sampaikan tadi, yang terakhir ingin saya sampaikan, ini penting sekali ya. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu. Mau diganggu, saudara. Jadi ada mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah ini perlu saya luruskan. Jadi supaya semua mumpung ini lagi kumpul nih semua nih, supaya tahu saudara. Tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN saudara. Catat itu baik-baik. Poin pertama, sertifikat HGU tanah ini saudara itu milik PTPN. HGU bukan hak milik. HGU hak guna usaha saudara, bukan hak milik. Tapi sudah 30 tahun lebih tanah ini digarap oleh masyarakat, oleh warga saudara, oleh warga Lemah Nendet, oleh warga Pekancilan saudara. Mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Nah, lalu kenapa ini saya mau sampaikan? Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan saudara bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara saudara. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU, tentang hak guna usaha. Di situ disebutkan saudara, sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika satu, lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU. Lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU, atau si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang saudara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. PTPN nggak pernah berkebun lagi di sini saudara. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal, untuk siapa? Untuk warga yang menggarap, untuk para petani. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas saudara. Kami datangin petaninya, ada mau jual lahannya gak? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, Habib bayarin tanah kami Habib kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma setengah hektar. Datanglah mereka membawa surat, ditandatangani oleh lurah saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan ngerampas. Itu namanya saya membeli overgarap. Saya tidak membeli hak milik, bukan hak milik saya. Nggak ada yang punya hak milik di sini saudara. Yang ada HGU, dan HGU itu ada masa berlakunya. Setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang. Nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor, ini bukan lagi saudara milik daripada PTPN.
Nah ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan dipikir petani rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang. Seenaknya merampas tanah, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Jadi semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan. Semua petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara. Enggak sampai di situ, bahkan surat setelah beli saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, saya lapor ke bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin yang jadi bupatinya, saudara. Setelah bupati, saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ini tanah, ya, HGU-nya memang milik SPN. Tapi rakyat tidak merampas, tidak. Mereka sebagai penggarap. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya, penggarap itu perampas bukan? Penggarap itu perampok bukan? Penggarap itu pencuri bukan? Saya tidak beli dari pencuri, saya tidak beli dari perampas, saya tidak beli dari perampok, saya beli dari penggarap, petani yang baik, warga di sekitar sini, saudara. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Nah sekarang yang bagian paling penting lagi, saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Ini saya beli, saudara, dengan uang saya, uang keluarga saya, uang kawan-kawan saya, uang kerabat saya, uang sahabat-sahabat saya, bahkan ada uang titipan umat, dan semua, mau yang dari saya ke, mau yang dari umat ke, semua ini wakaf untuk umat, saudara. Jadi ini nggak ada tanah pribadi di sini, saudara. Kami saat ini mentarget ada 100 hektar tanah. Di sini insya Allah akan menjadi markas syariat. 80 hektar, saudara, itu sudah dikuasai oleh markas syariat. Nah, saya katakan sekali lagi, tidak secengkal tanah pun untuk saya, atau putri saya, atau cucu saya, atau menantu saya, saudara, atau keluarga saya. Enggak, ini untuk umat. Jadi kalaupun di sini ada rumah yang saya tempati, saudara, kalau saya sudah tidak mengajar di sini, kalau saya nggak mau lagi urus MS, ya saya mesti keluar. Nggak boleh saya tinggal di sini, saudara. Karena ini wakaf untuk umat. Bukan itu saja. Ini kitab-kitab saya beli. Ini ada puluhan ribu judul, saudara. Ini saya kumpulkan dari semenjak saya sekolah. Dulu saya sekolah dapat beasiswa setiap bulan. Saya pakai separuh buat keluarga, separuh lagi buat beli kitab, saudara. Nah sampai terkumpul sekarang ini puluhan ribu judul. Dan saat ini di Mekah masih ada 207 karton belum ke bawah, saudara. Untuk apa? Kitab-kitab ini juga bukan untuk saya pribadi, bukan untuk anak saya, bukan untuk cucu saya, bukan untuk menantu saya, tidak. Tapi untuk umat di pondok pesantren markas syariat, sehingga siapapun boleh untuk baca dan istifadah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau saya sudah sampaikan begini, ini MS nggak boleh lagi saya jual. Ini kitab-kitab saya nggak boleh ada lagi yang dijual, saudara. Saya pribadi nggak boleh jual, istri saya nggak boleh jual, anak saya nggak boleh jual, karena semua ini wakaf untuk umat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah maka itu kalau ada pihak-pihak yang ingin coba mengusir kami dari tempat ini, kami akan pertahankan ini, karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga MS? Siap jaga MS? Takbir! Sallu ala Nabi. Front Pembela Islam atau FPI angkat bicara terkait kasus sengketa tanah di kawasan Bogor yang kini menjadi pesantren milik Imam Besar Habib Rizik Syihab. Juru bicara FPI Selamat Ma'arif mengklaim bahwa lahan yang digunakan pesantren agrokultural markas syariah Megamendung memiliki sertifikat resmi. Yang jelas pesantren yang beliau dirikan di Megamendung itu semua surat hukumnya sudah ada, legalnya sudah ada dan terpenuhi secara hukum, ujar Selamat di Jakarta, Jumat 27 Desember. Selamat menegaskan FPI tidak gentar dan tetap menjalankan kegiatan keagamannya di lokasi tersebut, meski status hukum atas kepemilikan tanah tersebut tengah ditangani oleh Polda Jawa Barat.
Beliau nggak masalah kalau dilaporkan. Bahkan kami tak takut jika diproses hukum. Kegiatan tetap berlangsung seperti biasa. Selamat menambahkan. Pesantren tersebut, kata Selamat, berdiri sejak 2015, bahkan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Ia menduga ada pihak yang sengaja merekayasa kasus ini. Warga sekitar mendukung dibikin pesantren. Kami punya sertifikat resmi, ujar Selamat lagi. Beredar kabar status kepemilikan tanah pondok pesantren itu tengah diadukan pihak berwajib karena menggunakan tanah milik perhutani. Perizinan pendirian bangunan beserta pesantren pun dipertanyakan karena diisukan tanpa mengantongi izin pihak berwenang.